Dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh dengan barokah ini, alhamdulillah ringan kaki kita untuk hadir melangkah di Masjid Al-Muhtadin ini dalam rangka kita bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kabar gembira sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Basyiril masina fid dhalam bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada mereka yang mau berjalan di kegelapan malam. Kabar gembira dengan apa? Bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak nanti pada hari kiamat. Nafsi, nafsi, kelak kita di hari kiamat kita akan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yaumun la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan. Karena apa? Nafsi-nafsi tadi. Semuanya memikirkan akan keselamatan dirinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lazimi, senantiasa mau bangun di waktu subuh, di hari masih gelap, kita berangkat ke masjid, maka mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira bin nuri tami yaumal qiyamah. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, sahabiah, tabiin, tabiut tabiin, dan seluruh pengikutnya sampai kelak nanti yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya awali dengan sebuah hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang baik adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan usia yang panjang, wa hasuna amalu, dan Allah bimbing dia, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk melakukan amalan yang terbaik. Artinya apa? Umurnya panjang, amalnya juga baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, 1 pekan atau 2 pekan yang lalu ya, salah seorang aktivis senior, ya kan, beliau Allah yarham, Mbah Ahmad Suja, ya kan, takmir Masjid Al-Ikhlas Tipes ini, ya, meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau ya, di usia yang 70 sekian nih, 70 sekian. Cuma yang yang menjadi menarik ataupun pelajaran bagi kita, artinya sampai beliau di usia lanjut kan meninggal pada saat perjalanan ke masjid, Pak, ya kan? Ya kan? Cuma kemudian pertanyaannya bagi kita, mungkinkah kelak kita juga mengalami hal yang baik seperti itu? Akan melihat yang dohir, melihat hal yang nampak, ya kan? Jadi perjalanan sholat subuh ke masjid seperti itu, beliau biasanya memang datang yang paling awal, ya kan? Datang ke masjid jam 3, ya kan? Kemudian kadang setengah 3 cerita jamaah di sana di Masjid Al-Ikhlas. Beliau sholat, kemudian baca Quran sampai waktu subuh, ya kan? Lah waktu itu subuh jamaahnya sudah datang. Iki lambine mbae enek, ya kan? Pecine enek, ya kan? Tapi kok mbae enggak ada, baru ke kamar mandi, ya kan? Nah, sholat subuh dikerjakan kok bayi ya orang ketok, ya kan itu. Ternyata apa? Jatuh di dalam kamar mandi. Kondisinya masih bernafas, ya kan? Cuma sudah nggak sadar, ya.
dibawa ke rumah sakit, ya kan? Kemudian di rumah sakit ya, menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Artinya hal yang menjadi buah dan pelajaran bagi kita, ya, nahkumu biduhai, kita melihat dari yang nampak lagi, ya kan? Artinya sampai di akhir hayat beliau itu, ya kan? Beliau masih qalbuhu mu'allaqun bil masjid, ya kan? Hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan ceritanya ya jamaah di sana ya, pas mau berangkat itu wis dielingke kalih Mbah Putri, ya kan, seperti itu. Seneng omah wae topak, ya kan, omahku dimik-dimik, ya kan, rambatan, ya kan, itu. Tapi ya memang Allah menghendaki seperti itu, ya kan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab beliau mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka pelajaran bagi kita, ya kan? Pelajaran bagi kita, mari kita pertahankan istiqomah, nikmat istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita senantiasa menjaga sholat jamaah ini. Mudah-mudahan sholat jamaah ini terus dapat kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya ya, di dalam sebuah hadis yang panjang, satu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan sahabatnya yang bernama Handolah. Ya. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa asbahta ya Handolah?" Wahai Handolah, bagaimana kabarmu pagi ini? Ya, saya enggak membawakan tentang hadis kompletnya, cuma bil makna ya. Bagaimana kabarmu wahai Handolah pagi ini? Maka kemudian sahabat Handolah mengatakan, nafaqah Handolah, ya kan? Handolah menjadi orang munafik, ya kan? Ya, maka sahabat Abu Bakar kaget, ya kan, seperti itu. Jangan sembarangan, ya kan? Itu munafik itu golongan yang sangat buruk, ya kan? Dia mengatakan nafaqah Handolah, Abdullah telah menjadi orang munafik. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana wahai Handolah, apa yang terjadi? Nah, ternyata Handolah ini sedang galau, Pak. Ya kan, Handolah ini sedang galau. Dia menganggap apa yang dia alami itu menyebabkan dia ataupun ya menjadikan dia seorang munafik. Apa itu? Handolah mengatakan, sesungguhnya Handolah ketika sedang bermajlis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang duduk bersama Nabi, sedang bermajlis bersama Nabi, Rasulullah menerangkan tentang surga, Rasulullah menerangkan tentang neraka, kehidupan akhirat, ya. Maka di dalam benak Handolah, ya, yang dipikirkan adalah urusan akhirat, ya kan? Yang dipikirkan adalah urusan akhirat. Ya, jadi seakan-akan surga dan neraka itu betul-betul di hadapannya, ya kan? Orientasinya adalah kehidupan akhirat. Akan tetapi ketika kemudian Handolah pulang bertemu dengan keluarga, anak, istri, pekerjaan, Handolah lupa, ya kan? Sibuk lagi dengan urusan dunia. Ya, itu yang membuat Handolah kemudian beliau galau, sehingga ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia menjawab nafaqah Handolah. Handolah telah menjadi orang munafik. Di hadapan Rasulullah yang diingat akhirat, agak wis mulai, ya kan? Ya, yang dipikirkan urusan dunia, lupa dengan akhiratnya. Nah, sahabat Abu Bakar menjawab, lah aku ya podo, ya kan? Saya juga seperti itu. Ya kan? Ini masalah lagi, ya kan? Ya, para sahabat. Oke, kalau begitu, mari kita sampaikan hal itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Oh, nek kita luwih nemen lagi, ya kan, seperti itu, ya kan?
di pulang ke rumah ketemu anak istri dan pekerjaan, ya kan, kelingan dunia. Lu neng masjid we ya kelingan dunia, ya kan, seperti itu, ya kan, ke masjid aja kita juga keingat dengan dunia, ya kan, seperti itu, ya kan. Maka beberapa kali nggih monggo terus diingatkan nggih, artinya kalau pas sholat jamaah, ya kan, HP-nya di silent, ya kan, atau HP-nya dimatikan, ya kan. Kalau nggak bisa ditinggal di rumah, ya kan, seperti itu, harus dibawa. Ya, pastikan HP-nya di silent, pastikan HP-nya dimatikan, ya kan. Nah, HP-nya ditaruh di bawah seperti itu, ya kan. Sedang posisi sholat masih berdiri, muni Pak, ya kan. Maten ini piye, ya. Kalau ditaruh di saku ya bisa, ya, dipencet sekali gerakan mati, ya kan. Tapi kalau di bawah, dibiarkan bunyi sampai rukuk, ya kan, seperti itu, baru dimatikan, ya kan. Saking seriusnya pemain bola 2x24 jam di tanah lapang, mereka nggak boleh bawa HP, ya kan, seperti itu. Apa enak, ya kan, pemain bola bawa HP, kan, nggak ada. Nah, saking kalah seriusnya kita, ya kan, seperti itu, sholat hanya berapa menit seperti itu, HP nggak bisa kita tinggalkan, ya kan. Nah, ini ya nasihat untuk saya pribadi juga, ya kan, seperti itu. Ini saya bawa HP juga, ya kan, seperti itu, ya kan. Artinya monggo dipastikan seperti itu pada saat sholat, ya, HP-nya sebelum sholat, ya, sudah dipastikan di silent, ya, dan atau dimatikan, ya kan, sehingga nggak berbunyi ketika kemudian sedang sholat tadi. Kita kembali kepada cerita hadis tentang Handolah, ya kan. Maka kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, ya saya juga sama seperti itu. Ketika sedang di hadapan Rasulullah, yang ada di benak saya, ya kan, urusan akhirat. Rasulullah menyampaikan tentang surga, Rasulullah menyampaikan tentang neraka, seakan-akan surga itu betul-betul di hadapan kita. Oke, kalau apakah seperti itu membuat kita menjadi seorang munafik di hadapan Rasulullah? Baik, ketika kemudian artinya ingat dengan akhirat, ketika sudah pulang lupa dengan akhirat, ya kan? Yang diingat adalah dunia. Kemudian akhirnya sahabat Handolah dan sahabat Abu Bakar ini berpaling, ya, ingin bertemu kepada Rasulullah untuk menyampaikan galonya tadi, kegundahan hatinya tadi, ya, kegundahan hatinya tadi. Dan sahabat Handolah yang menyampaikan, wahai Rasulullah, nafaqah Handolah telah menjadi orang munafik. Kenapa? Ya tadi diceritakan tadi. Ya, kemudian Rasulullah SAW, ya, menjawab, menenangkan para sahabat. Beliau menyampaikan gini, Pak, ya kan, wahai Handolah, wahai Abu Bakar, sekiranya keadaan kalian, ya, pada saat bersamaku, ya, saat bermajlis bersama Rasulullah SAW itu sama, ya kan, artinya dapat kalian bawa, ya kan, ketika kalian sudah kembali, kalian di jalan, kalian bertemu dengan keluarga, ya kan, kok kalian tetap kondisinya seperti itu, ya kan, kondisinya tetap sebagaimana pada saat bermajlis bersamaku. Kalian pulang juga kondisinya seperti itu, di jalan juga seperti itu. Artinya apa? Yang dipikirkan adalah urusan akhirat. Apa kata Rasulullah? La saffahakumul malaikah. Ya, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian. Napa ya? Sungkem, ya kan, tadi ya. Akan kagum terhadap kalian. Misalnya malaikat akan menjabat tangan kalian ketika kalian mampu, ya, dalam kondisi apapun, ya kan, keimanan kalian tetap stabil di hadapan Rasulullah, baik ketika di rumah, baik, ya, yang diberikan hanyalah urusan akhirat. La saffahakumul malaikah, misalnya malaikat akan menjabat tangan kalian. Walakin sa'atan, tapi ya ada waktunya. Maksudnya saya baca dalam keterangannya itu, ya, tadi Rasulullah memaklumi dalam tanda kutip, misalkan seperti itu, ya kan, memaklumi dalam tanda kutip. Artinya apa? Bahwa yang namanya iman itu yazidu
wayangkus, ya kan? Iman itu naik dan turun. Artinya kalau kemudian kondisi kalian ketika pulang, ya kan, ketika di rumah ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri, dengan pekerjaan, lah kok kemudian ya sedikit saja ya kan, seperti itu, ya kan, lupa dengan akhirat, ya artinya ya itu masih dalam hal yang wajar ya, insya Allah ya kan, seperti itu, ya kan, ya untuk dapat senantiasa stabil itu memang nggak mudah, ya kan, ilaman rahimahullah, kecuali memang orang kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sadar bahwa al imanu yazidu wa yanqus, sesungguhnya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, ya kan, bertambah dengan bitoah dengan ketaatan, berkurang dengan karena kita melakukan dosa dan maksiat. Tapi bagaimana seorang mukmin senantiasa tersadar, dia segera sadar ketika kemudian mengalami imannya itu sedang turun, dan kemudian dia segera berusaha untuk menaikkannya lagi, seperti itu, ya kan? Dan itulah hikmah, ya, itulah hikmah tentang diantara hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur, Allah Subhanahu wa taala membagi mawaqitus shalah, ya kan? Waktu-waktu salat ada 5 waktu. Ya kan? Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan isya. Ya kan? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang Allah atur waktu pelaksanaannya. Itu, ya kan? Artinya 5 waktu ini menjadi pengendali, ya kan? Supaya kemudian seorang mukmin, ya seorang muslim tidak kebablasan, ya kan? Di dalam dunia. Ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika sholat telah ditunaikan, sholat telah dikerjakan, fantashiru fil ard, ya, bertebarlah kalian di muka bumi dalam rangka mencari rizki yang halal, dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku pesannya qudiyatis shalah dulu. Sholat sudah dikerjakan. Artinya apa? Allah sudah mengatur ini. Dari waktu subuh sampai zuhur itu ada rentan waktu berapa jam? Ya kan? Subuh sampai zuhur. Ya kan? Lagi metu nyambut gawe wis krungu adzan, lah metumu jam piro? Seperti itu. Ya kan? Jam 11, Pak. Wah, saiki setengah 12 wis adzan, ya kan, seperti itu. Ya kan? Lah daripada subuh sampai jam 11 ngapain? Seperti itu. Ya kan, pertanyaannya kan gitu. Ya kan? Maka jadikan mawaqitus shalah ini ya sebagai pengendali. Ya kan? Sebagai pengendali. Allah mau menghendaki kita, Allah memaksa kita. Ya memang kudu dipaksa, ya kan, seperti itu. Ya kan? Di waktu-waktu tadi bagaimana kita merapat kembali, kita mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jadwal-jadwal dalam hidup ini harus disesuaikan dengan mawaqitus shalah tadi, Pak. Ya kan? Disesuaikan dengan mawaqitus shalah. Jangan dibalik, ya kan? Salatnya ngikuti jadwal yang lain, ya kan? Salatnya mengikuti jadwal harian, ya, mengikuti jadwal kerja dan lain sebagainya, ya kan? Maka ini hikmah yang sangat besar sekali, ya kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi, ya waktu-waktu sholat sedemikian rupa, jarak antara subuh dengan zuhur yang paling panjang, ya kan, seperti itu. Ya, isya dengan subuh juga, ya kan? Wa ja'alnal laila libasa, ya, malam, ya, dari pada isya sampai subuh. Ya. Di rentan waktu antara kedua waktu itu kita pergunakan untuk bekerja, ya kan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di antara dua waktu ini kalau kita memiliki hajat yang sangat mendesak, ya kan, penting, boleh kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dalam sholat sunnah, ya kan. Iki ngenteni duhur kesuwen padahal kebutuhan saya mendesak.
saya harus menghadap kepada ya atasan. Ya siapa atasannya? Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekat. Ya, ini luar biasa. Ada quote yang sangat bagus itu, ya kan? Tidak ada yang mau menerima tidak ada yang mau menerima kedatangan kita, baik dalam kondisi senang, bahagia, ya kan, seperti itu, terpuruk, ya kan, ya sedih, seperti itu, selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menemui kita ya sehari 5 kali, ya kan, seperti itu. Bahkan kalau mau nambah boleh. Ya kan? Adakah di antara makhluk yang mampu seperti itu? Enggak ada. Ya kan? Esok dolan, awan dolan mana? Seperti itu, ya kan? Ya, dolan baik, ya kan, seperti itu, ya kan? Nah, di sini, ya kan? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka tadi ya dari hadis hamdalah tadi ya itu menjadi renungan bagi kita, ya kan? Ya memang sulit sekali, ya kan, untuk menstabilkan iman. Ya kan? Maka sahabat saja merasakan akan hal itu ketika di hadapan Rasulullah, bagaimana orientasi mereka akan kehidupan akhirat. Tapi ketika kemudian mereka pulang kepada keluarga, ya sedikit lupa kalau para sahabat, ya kan? Ya sedikit lupa dengan akhirat itu saja sudah membuat mereka galau, sudah membuat mereka sedih, Pak. Jadi itu. Bahkan mereka khawatir kalau itu menjadikan mereka seorang munafik. Ya kan? Tentunya kegalauan sahabat ini menjadi renungan bagi kita. Apa meneh aku, ya kan, seperti itu. Ya kan? Kadang di masjid saja, ya kan, nggak kepikiran dengan akhirat. Kadang di masjid saja kita yang diingat adalah urusan dunia. Seperti itu, ya kan? Maka mari kita punya pengendali. Jadi sholat 5 waktu itu menjadi pengendali. Begitu juga nih ya di masjid ini, ya kan? Mudah-mudahan, ya kan, betul-betul kita mendapatkan para ikhwah, kita mendapatkan para ikhwah, ya, saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam akharnya yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina, ikhwanuna yudzakiruna anil akhirah wa ahluna yudzakiruna anid dunya. Ya kan? Sesungguhnya ikhwah fiddin, ya kan, ikhwah yang kita kenal, kita bertemu, ya kan, itu karena agama ini, ya, ketemu dalam sholat 5 waktu, ketemu dalam majelis taklim, ya kan, ketemu dalam kegiatan sosial bersama, ya kan, ya, kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang nggak ada orientasi dunianya. Kalau ada orientasi dunianya, yaitu untuk masjid, ya kan, ya, untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi, ya kan, bukan untuk pribadi. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, ikhwanuna aghla min ahlina, ikhwah fiddin, ya kan, ikhwah yang ketemu dalam hal ibadah tadi, dalam kebaikan tadi, itu aghla min ahlina, lebih mahal daripada keluarga kita sendiri. Apa? Bagaimana beliau memotretnya, ya kan? Bagaimana, apa sudut pandang yang beliau pakai? Kenapa kok mengatakan para ikhwah ini lebih mahal daripada keluarga? Karena apa? Yudzakiruna anil akhirah, ya kan? Karena ikhwah tadi, kawan-kawan tadi, ikhwah fiddin tadi mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ya kan? Enggak melulu, ya kan? Urusan bisnis itu tentang masalah dunia, ya kan, seperti itu. Ya, ini bisnis akhirat, ya kan, seperti itu, ya. Bisnis akhirat. Ya kan? Alhamdulillah, ya, Pak, pasar amal Masjid Al-Muhtadin, ya kan, sampai hari ini ya sudah menghasilkan infak yang cukup lumayan. Mana laporan apa? 9 juta atau apa, Pak? Sampai 9 juta. Ya, gongnya kemarin alhamdulillah ada yang membeli, ya, semuanya. Kemudian hasilnya juga nanti pakaiannya dibaksoskan di beberapa tempat, seperti itu, ya kan, dibaksoskan ke beberapa tempat. Jadi terakhir, maka nanti mungkin program itu dicukupkan, ya kan, nanti suatu saat mungkin akan dibuka lagi dengan
kreativitas dan yang lain seperti itu ya kan, yang lain. Bagaimana kebersamaan di masjid ini dan seluruhnya ini 9 juta dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial dan kemasjidan, ya kan, kegiatan sosial dan untuk kemasjidan, bukan dunia oriented ya kan, hanya untuk tapi untuk kembali kepada masjid seperti itu. Jadi jamaah maka Imam Hasan Al-Basri memotretnya tadi, ikhwanuna aghla min ahlina, ikhwanuna yudzakiruna anil akhirah wa ahluna yudzakiruna anid dunya. Dalam satu poin itu saja nih, memotretnya dari satu sisi itu. Karena ikhwah fiddin itu mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, sedangkan keluarga ya kan mengingatkan kita akan urusan dunia ya kan. Tapi jangan salah persepsi ya kan seperti itu dalam urusan hal itu. Ya kan? Artinya nafkah kepada keluarga itu juga wajib ya kan seperti itu. Cuma bagaimana beliau melihat tadi orientasinya itu. Artinya kalau ketemu ikhwah fiddin itu kelingannya akhirat. Ya kan? Kelingannya akhirat, kelingannya masjid, kelingannya dengan amal ibadah, amal jamaah. Tapi kemudian ketika kembali kepada keluarga ya sahabat juga merasakan akhirat. Maka yang fiddin rahimakumullah ya, maka mari ya kan, kemudian kita memiliki tadi masjid itu juga menjadi ketika kita kembali ke masjid itu ya kita pulang ya kan, pulang kita kemana-mana ya kan Pak ya kan ya, pergi ke tasyiru fil ardi kemana-mana ya, pulang lagi ke Masjid Al-Muhtadin ya kan seperti itu, ngecas ya kan, ngecas iman ya kan, dengan sholat jamaahnya ya kan, dengan kajian-kajiannya, dengan berbagai macam kegiatannya ya kan. Kadang merasakan ya kan, ketika berada di tempat yang jauh kelingan ya kan ya. Di masjid saya itu ya sholat subuhnya aja ya kan penuh ya kan seperti. Nah, ini mampir di satu masjid pas sholat subuh kan. Ya ketika masjidnya besar tapi soft ya soft pertamanya saja ya kan hanya di mihrab ya kan seperti itu ya, di barisan di belakang mihrab yang penuh ya kan seperti itu. Ketika lingan Masjid Muhtadin pengen damule ya kan seperti itu ya kan, ketika berada di tempat yang jadi nilai mudah-mudahan hal-hal yang positif Pak ya, hal-hal yang positif yang harus kita rawat, yang harus kita jaga betul-betul, akhirnya apa, terbentuk sebuah komunitas, bentuk sebuah kebersamaan ini seperti itu, yang ketika kita berada di sini itu tadi meningkatkan iman ya kan, akan membuat kita lagi akan terfokus dengan urusan akhir, kita dibersamakan akan hal itu ya kan. Maka benar ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum dalam surat Al-Anfal itu dengan bahasa yang sangat indah sekali ya kan. Bagaimana Allah mempersatukan para sahabat Ansor ya kan, bagaimana Rasulullah mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor seperti itu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Menarik ini, bahasanya sangat indah sekali. Wa allafa baina qulubihim, Allah Subhanahu wa taala ya allafa ya kan, melembutkan, menyatukan, menautkan hati di antara para sahabat dengan apa? Dengan iman ya kan, dengan keimanan. Sebelum kedatangan Nabi SAW di kota Madinah, di sana ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj ya kan seperti itu. 2 suku besar ini sering bentrok ya, bukan sekadar tawuran, perang ya kan, terjadi sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun ya kan. Artinya apa? Pemicunya apa? Ya urusan dunia ya kan, urusan dunia ya, pemicu peperangan itu asobiahnya sangat kuat
Ya kan? Benar salah kalau itu adalah kelompokku ya tak bela ya kan seperti itu. Ya kan? Ya peduli benar atau salah. Kalau kamu macem-macem ya hadapan dengan saya. Ya seperti itu ya kan, asobiyah jahiliyah kan seperti itu. Ya kan? Ya, jadi membela ya kan keluarganya benar atau salah. Tapi apa Pak, ketika datang Islam ya Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka ya kan, yang sebelumnya itu bermusuhan, yang sebelumnya itu berperang, Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Bahkan sekiranya kalian menginfakkan kekayaan sepenuh bumi dalam rangka untuk mendamaikan mereka itu, ya kan, mustahil, ya kan, nggak akan mungkin terjadi. Yang terjadi malah apa Pak? Tambah ribut, ya kan, ya rebutan bagian, ya rebutan lapak, ya kan seperti itu, ya kan, rebutan lapak, ya kan. Wah ini kan kalau ngikuti di media sosial ya kan, antar menteri seperti itu, ya kan, menteri ESDM ya kan, menteri apa saja ya kan, lagi kok rapodo ya kan seperti itu. Hadirin jamaah Allah, maka kembali kepada tadi kan, wa allafa baina qulubikum. Bahkan sekiranya kalian menginfakkan emas sepenuh bumi, kekayaan sepenuh bumi tidak akan dapat menyatukan hati mereka, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Dengan apa? Dengan keimanan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan kebersamaan di Masjid Al-Muhtadin ini menjadi energi yang baik, ya kan? Ya, yang membawa kebaikan untuk seluruh jamaahnya, untuk kaum muslimin yang ada di sekitarnya, dan untuk ya kaum muslimin ya kan, yang ada di wilayah kita ini. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah kemudian yang terakhir ya kan, ini ada seruan ya kan, untuk khatib-khatib Jumat, untuk para ustadz ya kan, ini 2 tahun Tufanul Aqsa ya kan, 7 Oktober seperti itu ya kan, bagaimana perjuangan rakyat Gaza, kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina ya kan, dalam rangka melawan agresor Israel ya kan. Jadi 2 tahun bagaimana mereka mampu bertahan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Israel mau berunding, Israel kalau mau berunding itu berarti apa Pak? Dia kalah ya kan seperti itu. Ya kan? Berarti dia mengalami kekalahan sehingga mereka mau berunding. Kalau mereka nggak mengalami itu, ya kan, nggak mengalami kekalahan, tak akan pernah mereka mau berunding kan seperti itu. Maka terus suarakan tentang Palestina, ya kita dorong pemerintah, ya kan, dan masya Allah dan alhamdulillah, ya kan, termasuk atlet Israel ya nggak diizinkan ya kan untuk bermain di Indonesia kan, visanya nggak keluar kan seperti itu, nggak diizinkan, artinya aktif ya kita dorong seperti itu ya. Kemudian kita ajarkan kepada generasi muda ya untuk mengenal tentang sejarah Palestina ya kan, jangan sampai mereka termakan oleh propaganda Israel, karena Israel membayar itu Pak, buzzer itu ya, untuk mengkampanyekan ya kan, ya mengampanyekan kebaikan mereka, bahwa mereka itu kelompok yang didolimi ya kan seperti itu, membayar buzzer dengan biaya yang tidak murah. Dan yang selanjutnya ya kan, sisihkan infak terbaik untuk Palestina dan jangan pernah melupakan doa ya kan, yang kita panjatkan, mendoakan mereka untuk senantiasa sabar sampai Allah berikan kemenangan yang hakiki. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira ini
Mudah-mudahan sedikit ini menjadi nasihat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk hadirin jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Aku lupa lihada astaghfirullah li walakum. Jika ada kesalahan kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.